Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata Khalifah Harun ar-Rasyid, figur Abu Nawas memang lihai. Dia tidak hanya lucu tetapi juga bijaksana, sehingga tidak dapat dipandang enteng. Di satu pihak hal itu sangat membanggakan Khalifah, tetapi di pihak lain sangat menjengkelkannya karena ia suka kurang ajar dan tidak tahu diri. Oleh karena itu, Baginda tidak pernah berhenti memeras otak untuk dapat membalas Abu Nawas. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal, Baginda Raja tersenyum simpul sendiri sambil bergumam, "Awas kau, Abu Nawas, kali ini pasti kena." Seperti biasa, setiap bulan Rabiul Awal, Sultan Harun ar-Rasyid menyelenggarakan acara Maulid Nabi di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir termasuk putra-putra mahkota dari negeri-negeri sekitarnya, tapi Abu Nawas tidak tampak. "Panggil dia kemari," perintah Baginda kepada punggawa. Setelah Abu Nawas datang menghadap, dimulailah acara hari itu. Semua hadirin dipersilahkan berdiri. Kemudian masing-masing disirami air mawar yang menebar bau sangat harum, kecuali Abu Nawas. Ia disiram dengan air kencing. Sadarlah Abu Nawas bahwa dia dipermalukan Khalifah di depan para pembesar negeri. Ia bungkam 1000 bahasa. Namun di dalam hatinya ia berkata, "Oke Baginda, hari ini kau beri aku kuah, esok akan kubalas kamu dengan isinya." Selesai upacara, semua orang berpamitan kepada Baginda dan pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula dengan Abu Nawas. Sejak itu Abu Nawas tidak pernah menginjakan kakinya ke istana. Tak kurang Baginda pun rindu berat kepadanya. Karena bagaimanapun Abu Nawas selalu dapat menghibur hatinya. Ada saja celotehan-celotehan Abu Nawas yang membuatnya suasana Balairung jadi hirup. Ketika Baginda Raja memanggilnya, Abu Nawas tidak bersedia untuk memenuhi panggilan itu dengan alasan sakit. Meski panggilan tersebut disampaikannya terus-menerus, setiap kali punggawa datang, setiap kali itu pula Abu Nawas bilang sakitnya makin serius. Baginda pun khawatir dengan sakit Abu Nawas. Maka ditengoklah Abu Nawas ke rumahnya, diiringi beberapa orang petinggi kerajaan. Mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas buru-buru pasang aksi. Mata terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum itu, ia telah menyuruh istrinya menyiapkan obat makjun. Ramuan obat yang dibuat seperti dodol bulat, dan 2 butir diantaranya dibubuhi tinja. Abu Nawas menelan sebutir obat itu ketika Baginda sudah sampai di depannya. "Hai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya Baginda. "Inilah yang disebut obat makjun," jawab Abu Nawas masing dalam posisi telentang. "Resepnya hamba peroleh tadi malam lewat mimpi. Seorang tua menghadap hamba dan berpesan agar obat makjun ini hamba telan 2 butir, niscaya sembuh." Setelah Abu Nawas menelan sebutir lagi dan tampak badannya segar layaknya orang sembuh dari sakit. "Kalau begitu aku juga mau makan obat makjun itu," kata Baginda. "Baiklah tuanku," kata Abu Nawas. "Bila Paduka akan menelan obat ini, hendaklah berbaring seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh sambil duduk, apalagi dengan berdiri." Maka Baginda pun berbaring. "Pejamkan mata tuanku," kata Abu Nawas. Begitu mata Sultan terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan sebutir makjun itu ke mulut Khalifah. Tiba-tiba Khalifah bangkit karena obat itu menyangkut di batang tenggorokannya. Sambil membelalakan matanya, Sultan berkata keras-keras, "Hei Abu Nawas, kamu beri makan aku tinja ya?" Maka Abu Nawas pun menghormat sambil berkata, "Dulu Baginda memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberi Baginda isinya. Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai." "Diam kamu, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti ku beri kau uang 100 dinar," kata Khalifah.
Setelah itu khalifah dan semua pengiringnya kembali ke istana, menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 100 dinar. Penyakit Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas kambuh lagi. Ini bukan penyakit flu atau sejenisnya, apalagi COVID-19. Bukan, penyakit itu adalah penyakit geram, kesal, campur aduk yang ingin selalu membuat Abu Nawas susah. Memang sih, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat diri Sultan malu di depan para pejabat kerajaannya. Nah, itu sebabnya niat balas dendam Sultan terus membara. Masalahnya, sejauh ini Sultan selalu saja kalah telak oleh Abu Nawas. Kali ini Sultan hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Panggil Abu Nawas, titah paduka Sultan kepada pelayannya. Begitu lelaki cerdik ini berada di depannya, Raja Harun ar-Rasyid langsung mengajak Abu Nawas duduk di meja makan. Mereka duduk menghadapi hidangan yang menggugah selera. Sementara para pejabat istana hanya komat-kamit menahan selera. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan, perintah sang raja. Abu Nawas agak terkaget-kaget juga mendengar perintah itu. Tak biasanya ia disuruh melayani makan baginda raja. Ada apa lagi ini, pikir Abu Nawas. Mungkin raja ingin menjebakku, aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menuruti perintah baginda raja. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada paduka. Namun baginda Sultan tak langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silakan dinikmati. Raja memberikan perintah lagi. Abu Nawas tambah bingung. Tapi kalau disuruh makan ayam sudah pasti enak banget. Namun belum lagi Abu Nawas menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, tapi ingat, ujar Sultan membuat Abu Nawas urung menggigit ayam yang sudah mendekat di mulutnya itu. Dengarkan dulu petunjuknya, ujar Sultan. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung, titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun jadi gelagapan. Ia menjadi bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Ia pandangi ayam itu. Jakunya naik turun karena nafsu makannya yang terganggu. Dalam kebingungan itu, Abu Nawas semakin yakin jika dirinya dalam perangkap baginda. Ini hanya akal-akalan saja. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatannya sangat lezat itu. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan daging dan memotong kepala ayam ini, baginda akan memotong kepalaku. Tapi cobalah lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini, ujar Abu Nawas seperti berbicara pada dirinya sendiri. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya baginda raja. Maksud saya adalah, kalau saya melakukannya demikian, maka baginda juga akan membalasnya demikian.
layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ayam ini saja, maka baginda harus mencium. Jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja mengusir Abu Nawas dari istana. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja sembari menyuruh Abu Nawas membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Pada suatu sore yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya berangkat untuk berburu. Abu Nawas dan seorang menteri ikut dalam rombongan itu. Hubungan Abu Nawas dengan menteri itu kurang akrab, bahkan bisa dibilang sedikit musuhan. Soalnya, menteri itu sering iri terhadap kedekatan Abu Nawas dengan baginda raja. Abu Nawas menyebut menteri itu dengan nama Abu Jahil. Ya, mirip Abu Jahal di zaman Nabi SAW. Si jahil ini tiba-tiba melontarkan ide kepada baginda raja. Ia mengusulkan kepada baginda agar acara berburu menjadi seru. Bagaimana bila ada semacam lomba? Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil kepada baginda raja sembari matanya melirik Abu Nawas. Si cerdik itu pun merespon usulan si jahil dengan melengos. Tapi baginda raja rupanya tertarik dengan ide sang menteri. Lomba yang melibatkan Abu Nawas pasti menarik dan sangat menghibur, pikir raja. Lagi pula, baginda ingin juga menguji kedua orang penting di kerajaan itu. Langsung saja, baginda meminta Abu Nawas mendekat kepadanya. Raja menjelaskan panjang lebar terkait lomba tersebut. Pada mulanya, Abu Nawas enggan menanggapi tantangan menteri itu. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bakal masuk jebakan si jahil. Raja memaksanya sehingga Abu Nawas tak mampu untuk menolaknya. Abu Nawas menyadari Abu Jahil adalah pejabat istana yang benci dengan keberadaannya. Ia pasti akan mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mengalahkan si jahil. "Baik baginda, siapa takut?" jawab Abu Nawas dengan senyum yang tiba-tiba mereka. Melihat adegan itu, Abu Jahil menjadi sempat penasaran dibuatnya. "Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku?" gumam Abu Jahil dalam hati. Akhirnya baginda raja mengumumkan lomba yang sudah pasti seru itu kepada khalayak ramai. Rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan itu. Mereka yang menang adalah yang paling banyak mendapatkan buruan. Trompet adu ketangkasan itu pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia menaiki keledai yang berjalan santai. Para penonton berteriak-teriak menyemangati. Menjelang sore hari, tampaknya kuda Abu Jahil masuk gerbang istana. Ia mendapatkan sambutan yang meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil syarat dengan puluhan hewan yang mati terpanah. Dengan tersenyum bangga, menteri ini memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya dengan lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak lama kemudian muncul keledai Abu Nawas. Semua orang meneriakinya dan menertawakannya karena keledai Abu Nawas tidak membawa seekor hewan buruan pun. Dari atas keledai, Abu Nawas melambai-lambaikan tangannya kepada penonton. Ia memasang senyum tiada henti.
Kemudian raja menyuruh 2 orang pengawalnya untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh kedua peserta. Kesempatan pertama, pengawal menghitung jumlah hewan buruan yang didapatkan oleh Abu Jahil. 51 ekor kelinci, ditambah 7 ekor rusa dan 3 ekor babi hutan. Total mendapatkan 60 hewan buruan, kata pengawal yang menghitung dengan suara keras. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang apapun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan hewan buruan, jadi jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang sudah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak baginda, kami tak sanggup untuk menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut hasil buruan Abu Nawas itu. Melihat kenyataan itu, tiba-tiba saja Abu Jahil jatuh pingsan. Baginda Raja Harun al-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal. Sang pemenang pun mendapatkan hadiah. Abu Nawas kok dilawan. Pada suatu ketika, Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perut si cerdik ini keroncongan dengan amat sangat. Maklumlah, sudah seharian belum terisi makanan sedikit pun. Abu Nawas memeriksa kantong uangnya. Bekas sudah menipis, ia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayarkan. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya yang gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat asap mengepul. Itu pasti makanan yang sangat lezat, pikir Abu Nawas. Benar saja, bau masakan langsung menyeruak di hidungnya. Abu Nawas pun tidak menyia-nyiakan itu. Ia langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dan aromanya, Abu Nawas sudah membayangkannya sajian yang lezat untuk dirinya. Tindakan itu diulanginya berkali-kali hingga ia merasa puas. Setelah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan kedai dengan mengapungkan senyum di bibirnya. Hanya saja, belum jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang. "Hei, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak orang itu, dan ternyata itu adalah pemilik kedai. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Dengan tenang dia balik kanan menghampiri si pemilik kedai. Abu Nawas sempat heran juga dengan kelakuan pemilik kedai yang menagih dirinya, padahal ia tidak makan atau minum sedikit pun di kedai itu. Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi, sergah pemilik kedai begitu Abu Nawas berhadapan dengannya. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepalanya, tanda setuju permintaan sang pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selanjutnya ia mempermainkan duit di kantongnya itu. Aneh juga, Abu Nawas tak memberikan uangnya kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas terus bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar," teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarannya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang receh sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya. Aku bayar pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja."
Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum malu. Jadi deh Abu Nawas membeli bau masakan dengan bunyi kerincing uang logamnya. Abu Nawas menipu malaikat. Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertugas untuk menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit karena semua muslim sudah dapat bocorannya. Ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Yang pertama, Man Rabbuka atau siapa Tuhanmu? Kemudian apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Sudah barang tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu melakukan teror dalam menguji. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini amat kasar. Malaikat Nakir bahwa membawa alat pemukul yang tanpa ampun akan menghajar pendatang baru yang salah dalam menjawab. Pokoknya mental dan iman perlu tangguh untuk menghadapi teror seperti itu. Dan tidak semua peserta ujian bisa lulus, biarpun dia cerdas dan hafalannya ciamik sekalipun. Tak ayal Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat visi keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Munkar dan Nakir, Umar bin Khattab justru balik menggertak. Lalu siapa Tuhanmu? Tanya Umar. Kedua malaikat itu akhirnya mengenali siapa yang dihadapi. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi SAW tersebut. Mengingat kisah Umar dan dua malaikat itu membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain, pikirnya. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain, jalan mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya, Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana terhindar dari ujian malaikat Munkar dan Nakir. Abu Nawas selalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak komentar. "Pokoknya lakukan saja apa yang saya katakan," katanya tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal dunia, istrinya pun menjalankan wasiat itu, mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Malaikat Munkar sebagai malaikat penanya di alam kubur dan malaikat Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hanya saja sebelum malaikat Munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Ini penghuni lama," celetuk malaikat Munkar. "Lihat, kafannya sudah lusuh," lanjutnya. "Tapi ini tanah galian baru," bantah malaikat Nakir meragukan. Kedua malaikat ini pun ragu, keduanya saling adu pendapat. Satu malaikat yakin kalau ini adalah mayat baru, yang satu meragukan lubang kubur yang mereka datangi ini dimasuki penghuni baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat memutuskan tetap menanyai Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas benar-benar ketakutan, maka ia pun langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas menyahut, "Apakah kalian tidak salah alamat? Lihat, kain kafanku ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama, ya kan?" Kedua malaikat terdiam. Mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun tanahnya masih baru. Keduanya bertanya-tanya,
Apa mereka sedang dikibuli? Suatu hari sang raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari, ada tugas penting yang harus dilakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Ini Abu Nawas, untuk beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku. Jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka. Jawab Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Karenanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya ada ide, bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas, dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Perintah Baginda Raja membuat Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur panjang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya, matahari itu harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam, dalam hatinya berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah perintah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali lagi ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa menangkapnya, kamu harus menerima hukuman. Perintah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya bisa lepas dari hukuman. Ia harus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun langsung menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, katakan saja, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan disiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap ke sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih sangat menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, perintah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas selalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas.
Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya. Sangga Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari yang kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Kemudian Paduka memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka jangan membukanya di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari itu hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Saya buka kantongnya Baginda, tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu hari saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil, lalu digosokkan uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena setelah diamati, uang koinnya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat untuk menjual cincinmu? Tanya Abu Jahil. Iya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku bersedia, balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging pun juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsu dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. Kamu sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu, kata Abu Jahil. Si pedagang buah langsung memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. Kurang ajar, dia telah menipuku, ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu.
keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apakah benar kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya benar Tuan Hakim, memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tidak tahu, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, si penjual buah, dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. Kembali Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu wahai Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemetaran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya," ucap Abu Nawas. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Selain dikenal sebagai penyair, Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Bilhani Al-Hakimi juga seorang sufi. Ia hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Namun di balik semua itu, kisah lucu dan cerdik Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Ada saja yang menjadi cerita untuk menghibur kita semua. Kecerdikan Abu Nawas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan kerap dilakukan oleh semua masyarakat. Salah satunya cerita Abu Nawas yang menjual kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun lamanya dan tidak akan rusak. Walau terkesan mustahil, akan tetapi alasan Abu Nawas tentang keawetan kipas tersebut masuk akal jika menggunakannya dengan benar. Lantas bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, simak videonya hingga akhir. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang asyik berjalan-jalan di pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda juga tertulis kalimat, "Dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silahkan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas.
Silahkan tuan, silahkan dipilih, balas si pemuda penjual tersebut. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia pun berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus, tapi apa benar dijamin tidak luntur?" "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan," kata si penjual. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si penjual. "Wah, mahal sekali. Umumnya harga baju itu hanya 10 dirham, kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, itu sudah harga pas," ucap si penjual. Sejenak Abu Nawas berpikir bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si penjual. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan, baju barunya terjatuh dan kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dengan air. Seketika itu, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas merasa kesal karena ditipu. Saking geramnya, Abu Nawas langsung menemui penjual baju yang baru dibelinya tersebut di pasar. "Hai pemuda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berpura-pura tak tahu. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata pemuda itu. "Tadi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri. Jadi bacanya luntur tidak dijamin," kata si penjual menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan pemuda itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. "Kipas, kipas, silahkan dipilih, kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harganya kipasnya tuan?" tanya si pemuda penjual pakaian. "Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas itu cuma 1 dirham tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. "Kalau sampai bisa bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harganya mahal," pikir pemuda tersebut. "Baiklah tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Pemuda itu pun kembali ke rumah untuk menggunakan kipas yang telah dibelinya itu. Namun ternyata belum lama dipakai, kipas tersebut sudah rusak. "Dasar aku ditipu," ujar si pemuda penjual pakaian. Si pemuda itu kembali ke pasar guna menemui Abu Nawas dan berkata, "Hei tuan, Anda penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit saja sudah rusak." "Kamu pasti salah pakainya," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana tuan?" balasnya. "Cara kipas dipakai biar awet, bukan kipasnya yang digerak-gerakkan. Tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri, pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua.
Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keledai adalah salah satu hewan yang kerap dijumpai di serial animasi. Namun hewan sejenis kuda ini agak sulit ditemui di dunia nyata. Meski begitu, tahukah Anda kalau keledai pernah menjadi salah satu dongeng populer bersanding dengan cerita Abu Nawas? Keledai sendiri adalah hewan yang masih keluarga kuda. Hewan ini sudah digunakan sebagai pekerja selama ribuan tahun yang lalu. Keledai digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, simak videonya hingga akhir. Alkisah, Abu Nawas mendapatkan hadiah keledai dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ia senang karena keledai itu bisa digunakan sebagai tunggangan, sehingga saat hendak kemana-mana, dia tidak perlu lagi jalan kaki. Namun sang raja ternyata tak cuma mau memberikan hal itu, karena ia harus mengajari keledai itu membaca. Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat terkejut. Ia sadar ini adalah ujian yang mesti diselesaikan dengan baik dan benar. Jika gagal, habislah dia. Dalam waktu 2 pekan, bisa tak bisa ia harus membuat keledai itu membaca. 2 minggu pun datang dengan cepat. Abu Nawas dan keledainya datang ke istana dengan Baginda Raja menuju ke sebuah buku besar. Abu Nawas pun menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku tersebut dan tidak lama mulai membalik halamannya dengan lidah. Terus menerus dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman akhir. Setelah itu si keledai menatap Abu Nawas. Baginda Raja mulai bertanya-tanya bagaimana cara Abu Nawas mengajari keledainya untuk membaca. Ternyata sesampainya di rumah, aku siapkan lembar-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balikan halaman buku yang benar. Lalu sang raja berujar, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Abu Nawas pun lalu menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan? Suatu ketika, Abu Nawas sangat tergila-gila pada seorang perempuan. Perempuan yang digandrungi sungguh cantik, pintar, serta termasuk wanita ahli ibadah. Abu Nawas ingin menjadikan istri perempuan itu. Karena cintanya begitu membara, dia lantas berdoa dengan khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah padaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong. Pertimbangkan lagi ya Allah. Doa Abu Nawas ini menggelitik karena terkesan memaksa kehendak Allah. Tak lupa dalam doa itu, Abu Nawas menyisipkan nama gadis yang menjadi pujaan hatinya itu. Abu Nawas berdoa itu dan itu lagi setiap selesai sholat 5 waktu. Selama berbulan-bulan, ia pun menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. 3 bulan berlalu, Abu Nawas merasa doanya tak dikabulkan. Dia kemudian introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, pikirnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi. Tapi kali ini dia ganti strategi. Doa kali ini tidak diberi embel-embel spesifik pakai nama si gadis, apalagi berani memaksa kepada Allah seperti doa sebelumnya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku. Begitu bunyi doanya. Berbulan-bulan dia terus memohon kepada Allah, namun Allah tak juga mendekatkan jodoh Abu Nawas.
wanita yang menjadi pujaannya itu. Allah bahkan belum juga mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Abu Nawas takut menjadi bujangan tua. Abu Nawas memutar otaknya. Kemudian dia mencari cara agar doanya cepat terkabul. Dia memang terkenal cerdas, tapi kali ini doanya sedikit diplomatis dengan Allah. Dia mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Allah, maka berikanlah ia menantu. Begitu doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai bawa nama ibunya segala, padahal permintaannya tetap saja untuk dirinya. Allah Maha Tahu, tidak perlu dipolitisir segala. Barangkali karena keikhlasan dan keraguan Abu Nawas, Allah pun menjawab doanya. Allah menakdirkan wanita yang cantik dan soleha itu untuk menjadi istri Abu Nawas. Abu Nawas bersyukur bisa mempersunting gadis pujaannya. Alhamdulillah. Korupsi, kolusi dan nepotisme, juga suap menyuap punya tempat yang nyaman di tengah kekuasaan. Tak terkecuali di Baghdad saat Baginda Harun al-Rashid berkuasa. Siang itu, udara yang panas membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. Saat kantuk mulai menghanyutkan, tiba-tiba terdengar suara salam. Oh, ada tamu rupanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Abu Nawas. Lelaki yang datang itu ternyata tetangga sebelah, Abu Mizan. Ada apa nih, tumben banget siang-siang datang kemari, tanya Abu Nawas usai bersalaman dengan tamunya. Abu Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang dihadapinya. Intinya, ia minta tolong Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya, telah berulang kali Abu Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok alias suap. Tapi Abu Mizan tahu bahwa menyogok itu diharamkan agama. Itulah sebabnya apapun yang terjadi, Abu Mizan ogah menyogok hakim itu. Hanya saja bagaimanapun tingkah hakim tersebut membuat Abu Mizan dongkol. Itu sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. Tuan kan dekat dengan Baginda, tolong bantu saya, pinta Abu Mizan dengan rasa kasihan. Oh, itu urusan kecil, gak perlu lapor Baginda segala, jawab Abu Nawas disambut wajah ceria Abu Mizan. Terus saya mesti berbuat apa, wahai Abu Nawas? Tanya Abu Mizan harap-harap cemas. Selanjutnya Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan semacam itu. Abu Mizan menyambut ide Abu Nawas dengan senang hati. Baiklah kalau begitu, saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan, ujar Abu Mizan mohon diri. Seperti yang dinasihatkan Abu Nawas, Abu Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu isinya dengan tai sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya ia mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan hakim. Saat itu juga hakim yang biasanya sok sibuk langsung tidak sibuk dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Abu Mizan itu. Abu Mizan kemudian bertanya, Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Hakim tersenyum lebar. Kau jangan terlalu dalam memikirkannya. Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. Wah, enak benar mentega ini. Ya, jawab Abu Mizan. Sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam. Karena urusan sudah kelar, maka Abu Mizan pun pamit pulang dengan perasaan girang. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas.
Laki-laki itu meminta makanan karena menurut pengakuannya, seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepingin membantu pengemis itu, tidak sekedar memberi makanan. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu untuk menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumahnya. Ternyata lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan ke keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan ke keranjang ketiga. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil untuk mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, kurma yang lumayan baik dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab si pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah menepuk jidatnya. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Si cerdik ini geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Tatkala Abu Nawas belum dikenal secara akrab oleh Baginda Raja, ia sudah top di kalangan khalayak ramai sebagai seorang cerdik pandai. Selain cerdik dan kocak, Abu Nawas juga sering membuat lawan bicaranya mati kutu. Nasib seperti itu pernah dialami seorang hakim kota yang mencoba menghina Abu Nawas. Suatu ketika, Abu Nawas berbincang-bincang dengan hakim kota. Seperti pada umumnya cendekiawan masa itu, hakim kota sering berpikir hanya dari satu sisi saja. Hakim ini membuka percakapan secara meyakinkan. Seandainya saja setiap orang mau mematuhi hukum dan etika. Abu Nawas langsung menukas, bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan. Hakim itu mencoba bertaktik. Tapi coba kita lihat cendekiawan seperti Anda. Kalau Anda memiliki pilihan, kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan dipilih? Abu Nawas menjawab seketika, "Tentu saya memilih kekayaan." Hakim membalas sinis, "Memalukan, Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, dan Anda memilih kekayaan daripada kebijaksanaan." Abu Nawas balik bertanya, "Kalau pilihan Anda sendiri?" Hakim pun menjawab dengan tegas, "Tentu saya memilih kebijaksanaan." Abu Nawas menutup pembicaraan dengan mengatakan,
Terbukti semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya. Sang hakim seperti kena pukulan telak. Ia jengah, raut wajahnya marah padam. Selanjutnya Abu Nawas mengangkat pantatnya dari kursi. Ia pamit pergi meninggalkan hakim yang mati kutu itu. Di sisi lain, salah seorang penyair dengan terang-terangan mencaci, mengejek dan menghina Abu Nawas. Tentu ia melakukannya tidak di hadapan Abu Nawas secara langsung. Dalam kisah ini, nama penyair ini tidak disebutkan. Namun peristiwa itu pun akhirnya sampai juga di telinga Abu Nawas. Abu Nawas biasa saja. Sepertinya ia telah menyusun rencana yang matang. Singkat cerita, suatu hari digelarlah suatu perayaan. Perayaan ini dihadiri oleh para tokoh, pemuka kerajaan, dan juga para penyair sekaligus sastrawan. Akhirnya, di perayaan itu bertemulah keduanya, Abu Nawas dan penyair yang mengejeknya. Kini Abu Nawas membuka pembicaraan. Wahai saudaraku, apa kau kira cacianmu dan hinaanmu itu merugikanku? Apa kau kira namaku akan redup? Apa kau kira anakku mati mendengar cacianmu? Sergah Abu Nawas bertanya. Tidak, jawab si penyair singkat. Apa rumahku hancur mendengar cacianmu? Sergah Abu Nawas lagi. Tidak, jawab si penyair singkat. Kalau begitu, selagi kakiku masih menopang badanku, cacianmu tak dapat mengubah apapun dalam hidupku, sampai kapanpun, tegas Abu Nawas. Kini penyair itu mulai tersulut dengan perkataan Abu Nawas. Wah, sombong sekali kau Abu Nawas, kau mau apa? Ujar si penyair kesal. Aku hanya mau melihat apa yang kau bisa lakukan di hadapanku setelah ini, ucap Abu Nawas dengan santai. Orang-orang yang hadir dalam perayaan itu pun lantas tertawa mendengar pernyataan terakhir Abu Nawas. Si penyair itu pun mentalnya mulai sempoyongan. Lidahnya seperti tercekat. Tawa orang-orang pun membuat kekalahannya semakin telak di hadapan Abu Nawas. Jangan main-main dengan Abu Nawas. Tuhan saja dinego. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.